Politik tak mudah untuk diterka, seolah punya 1000 wajah. Namun apapun wajahnya, hanya kuasa jadi keniscayaannya. Kini pesta demokrasi tengah digelar, yang harusnya bisa dirayakan dengan suka hati, bukan justru menebar benci. Ada bayangan di depan mata, pecah belah yang terjadi. Emosi publik seakan di luar kendali. Jangan sampai mengalahkan akal sehat dan jati diri. Tak jarang narasi positif digadaikan. Gantinya intrik yang seolah menarik. Nyatanya justru memantik kobaran. Lantas bagaimana kondisi politik Indonesia saat ini? Apa solusi tepat bagi perbaikan negeri? Saudara, bersama saya Budiman Tanurejo. Inilah Satu Meja The Forum. Politik di titik nadir. Kampanye politik pemilu presiden yang sudah berlangsung 4 bulan membuat publik jengah. Prinsip penghalakan segala cara sepertinya dipegang untuk menggapai atau mempertahankan kekuasaan. Berita bohong diproduksi dan disebar, intimidasi dilakukan, persaudaraan dan persahabatan dibelah. Inikah wajah politik Indonesia yang kita dambakan? Inilah tema Satu Meja The Forum malam ini dengan sejumlah narasumber. Dari ujung sebelah kanan Gubernur Lemhanas, Letnan Jenderal Purnawan Agus Wijoyo. Malam, Pak Agus. Lalu di sebelah kirinya adalah Pak Analis Muhammad A.S. Hikam, analis politik dari Presiden University. Malam, Pak Hikam. Di sebelah kanan saya ada Mas Arief Budimanta. Malam, Mas Arief dari tim ses Jokowi Kiai Ma'ruf. Di sebelah kiri ada Mas Sudirman Said dari tim ses DPN Prabowo Sandi. Lalu kemudian ada Profesor Mohtar Pabotinggi, pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Dan di ujung sebelah kiri saya ada Mbak Dina Wisnu, pengamat hubungan internasional Universitas Paramadina. Malam, Mbak Dina Wisnu. Saya akan memulai diskusi ini dari Pak Agus Wijoyo, seorang pemikir militer yang juga sekarang menjabat Gubernur Lemhanas. Pak Agus, kita coba tarik dari politik keseharian, apa yang Anda lihat dalam perjalanan politik kampanye pemilu presiden sampai sekarang? Begitu orang seakan-akan terbelah, semuanya terbelah, alumni universitas terbelah, purnawirawan terbelah, masyarakat terbelah. Apa yang ini memang desain dari reformasi ketika tahun 98 digulirkan? Ya, reformasi itu kan sebuah upaya untuk membangun sistem politik yang demokratis atau lebih demokratis apabila kita memang sebetulnya dari sejak awal mencoba untuk membangun sistem politik yang demokratis. Nah, di situ ditekankan adalah demokrasi dengan segala kebebasan yang ada. Namun juga saya ingin menyatakan bahwa proses demokratisasi itu tidak lepas tanpa nilai dan hadir dalam isolasi. Dia akan tetap terikat pada dua elemen paling tidak. Pertama adalah bahwa kalau kita berbicara tentang kebebasan, maka sebetulnya kita ingin bergerak meninggalkan sebuah sistem yang terpusat ataupun otoritarian. Oke. Tetapi otoritarian itu mengekang kebebasan. Ya. Tetapi ketika kita ingin beralih kepada kebebasan itu saja tidak cukup. Karena kebebasan saja itu masih bisa tercabang.
kalau tidak diikat oleh satu hal elemen yang penting. Cabang yang saya maksudkan adalah kebebasan saja itu bisa menjurus kepada anarki. Bisa menjurus pada anarki. Anarki apabila tidak disekrup oleh tanggung jawab. Kalau dalam konteks politik kampanye sekarang, apakah kebebasan demi kebebasan itu sudah dalam bayangan akan mengancam unite dari Indonesia itu sendiri atau seperti apa? Itu masuk kepada hal yang kedua yang ingin saya sampaikan, yaitu bahwa tidak ada kebebasan tanpa kewajiban atau rasa tanggung jawab. Oke. Dan bagi kita kelihatannya memang lebih mudah untuk mengadopsi dan mencoba untuk mengejar kebebasan, tetapi kita lupa akan tanggung jawab kita. Dan kita lupa bahwa di dalam kebebasan itu juga sebetulnya terkandung tanggung jawab. Dua sisi dari satu mata uang. Mungkin karena bahwa saya selalu yang percaya hal itu berkait erat dengan kultur tradisional kita. Bahwa sebetulnya kultur tradisional kita itu tanggung jawab perseorangan tidak merupakan ciri yang kuat di dalam sistem atau kultur tradisional kita. Karena semua sejak kita kecil, paling tidak generasi saya, kita diajarkan ada satu sumber kebenaran. Oke. Di dalam keluarga kita punya satu sumber kebenaran, yaitu orang tua. Tergantung sistem kekeluargaan mana yang kita anut dalam suku mana. Maka kalau ada sebuah permasalahan keluarga diputuskan oleh kepala keluarga, maka pada waktu itu juga anak-anak tidak ada yang menantang atau challenge. Gitu. Sekarang? Yang kedua adalah kalau kita lepas dari keluarga, kita masuk ke pendidikan. Di sekolah sumber kebenaran itu satu, guru. Guru. Ibaratnya adalah tidak boleh ada murid yang lebih pandai daripada guru. Nah ini kemudian terus berlanjut ketika kita terjun ke masyarakat, yaitu sumber kebenaran itu satu, yaitu bos. Nah disinilah asal mula dari ABS yang sebetulnya cukup kuat melekat di dalam masyarakat kita. Jadi di dalam kultur tradisional kita itu pemberian kebebasan yang bertanggung jawab untuk berpikir sendiri, memutuskan sendiri apa yang seseorang pikir. Kalau dalam keluarga orang tua mempertimbangkan apa yang si anak pikir itu yang terbaik buat dia, dan si anak itu bisa membuat pilihan, itu memang tidak merupakan ciri yang kuat di dalam kekeluargaan kita. Oke, baik Pak Agus, saya beralih ke Pak Mohtar Pabotinggi. Pak Mohtar, banyak orang mengatakan bahwa politik Indonesia sekarang sudah begitu liberal, individualisme menjadi begitu dominan. Apakah memang ini cocok dengan karakter politik kultur masyarakat Indonesia itu sendiri? Mengatakan politik Indonesia itu liberal, saya kira, atau apalagi sangat liberal, saya kira mungkin kurang begitu pas. Oke. Yang benar adalah bahwa kita memasuki era reformasi dalam kondisi yang keruh. Jadi, Keruh dalam arti? Ya, kenapa? Keruh dalam arti? Keruh dalam arti bahwa tidak semua kesalahan-kesalahan besar Orde Baru belum dikoreksi sebelumnya. Tapi saya tidak mau masuk ke situ. Nanti kita sudah tahu semua. Jadi yang rusak adalah politik menjadi tidak sebagaimana mestinya. Hukum juga menjadi tidak sebagaimana mestinya gitu. Misalnya gimana? Kedua hal itu menjadi apa namanya bukan hanya sistem yang tidak jalan atau sistem yang rusak, manusia-manusianya juga rusak. Gimana contohnya tuh? Bagaimana? Gimana memberikan contoh manusia rusak, politik tidak semestinya, hukum tidak semestinya? Manusia-manusia rusak karena tidak ada patokan lagi tentang mana yang benar, mana yang salah. Panutan? Iya, bukan soal panutan, Pak. Yang benar tidak dibenarkan, yang salah tidak disalahkan gitu. Jadi hukum tidak tegak. Jadi nilai-nilai tentang yang benar dan yang salah itu menjadi kabur. Makanya seorang koruptor bisa tampil ketawa-ketawa setiap saat. Karena sudah nisbi segala-galanya gitu. Itu adalah ganjaran yang harus kita bayar mahal sekali dari tidak adanya puritas. Tidak adanya puritas, tidak adanya hukuman pada segala yang salah di Orde Baru gitu. Impunitas maksudnya? Impunitas. Itu penyebab kemudian terjadi chaotic dari politik. Kemarin semua yang buruk-buruk masuk ke jantung reformasi gitu. Itulah yang kita alami sekarang. Jadi bukan sistem yang salah, sistem salah, orang-orangnya juga salah gitu. Orang-orang salah. Ya. Kalau Mbak Dina Wisnu, ya, gimana Mbak Dina melihat kalau kita mau coba menarik jarak dari politik keseharian, apa yang sebenarnya sedang terjadi dalam politik Indonesia sekarang ini? Ini 22 tahun Pak sejak reformasi digulirkan dan kalau kita lihat kembali sebelumnya
Intinya kan kita pengen keluar dari DPR yang cuma sebatas sebagai rubber stamp ya, tukang stempel dari program-program pemerintah. Kita berharap betul bahwa akhirnya muncul legislasi yang berpihak pada masyarakat, bisa mengimbangi ide-ide yang dilontarkan oleh pemerintah. Tetapi dari tahun ke tahun kita sudah ubah sistem pemilu kita sudah ubah cara kita berelasi dengan partai, tapi tetap saja ada ambang threshold segala ya, ambang batas suara, tetap tidak ada yang berubah. Jadi kalau saya melihat yang makin mengental sekarang itu adalah politik yang mengulik emosi. Mengulik emosi? Ya. Misalnya seperti apa Mbak Dina? Ya kita lihat saja dalam diskusi-diskusi miskin sekali dialog soal substansi. Ketika satu orang melontarkan satu pertanyaan, jawabannya justru hanya sebatas ya kita norma-norma saja lah, normatif saja. Jadi tidak ada informasi apapun tentang betapa proses reformasi itu harus dijalankan melibatkan siapa saja. Kemudian jujurlah kita katakan misalnya soal anggaran, bahwa ruang anggaran kita memang kecil gitu. Sehingga kalau kita mau bilang perbaikan sistem korupsi dengan cara membayar lebih tinggi pada semua pegawai, itu kan sebenarnya janji omong kosong gitu ya. Itu akan menimbulkan sendiri masalah yang baru lagi. Jadi hal-hal yang sifatnya sebenarnya harusnya didialogkan dalam demokrasi yang kita harapkan memang partisipatif, itu dianggap terlalu mahal oleh para politisi kita, sehingga mereka masuknya hanya di tataran medsos, ya, emosional. Anda perhatikan, sampai detik ini tinggal berapa bulan sejak pemilu, belum ada yang tahu persis siapa caleg yang running di dapilnya. Oke. Jadi artinya, terpisah betul antara pilpres dan pilihan legislatif ya? Betul, padahal inti pertama kita pemilu akhirnya jadi demikian banyak, kemudian kita ada demokrasi sedemikian rupa kita ciptakan supaya ada open proportional system. Itu kan harapannya supaya tidak lagi ini menjadi oligarki partai. Jadi tidak lagi orang di belakang layar nggak tahu nih siapa orang yang dia tunjuk oleh partai. Kita bisa kenal langsung sama partai. Tapi alih-alih seperti itu masuknya hanya di tataran emosional. Jadi akhirnya yang keluar ke publik ya sebatas hanya Pak Jokowi versus Pak Prabowo. Di belakangnya kita nggak lihat. Kemudian what can they do different gitu itu nggak kelihatan. Oke, baik. Oke, silakan. Setengah menit Pak. Yang saya mau tambahkan tadi pertanyaan Pak Budiman kepada Pak Agus tadi, pecah belah. Kenapa pecah belah? Pecah belah karena kita melaksanakan demokrasi dengan mencampakkan nasion. Ini berkali-kali saya kemukakan. Mencampakkan nation. Mencampakkan nasion. Nasion itu harus ada dulu, baru kita bisa jalankan demokrasi. Tanpa nasion, demokrasi tidak akan jalan, pasti. Karena demokrasi memerlukan solidaritas, kesaling percayaan. Begitu juga nasion gitu. Memerlukan kesetaraan. Begitu juga nasion gitu. Jadi kalau nasion dicampakkan, kita tidak lagi setara. Apa gejala nation dicampakkan? Kenapa? Apa gejalanya? Tidak ada yang bicara mengenai nasion. Tidak ada yang bicara soal mengenai bangsa. Kebersamaan. Tidak ada yang bicara mengenai kebersamaan. Ya, baik Pak Hikam. Apakah juga Pak Hikam, Muhammad S. Hikam yang pernah menjadi menteri, pernah menjadi partai politik juga menangkap ada sebuah gejala yang sama bahwa nation dicampakkan, kehilangan panutan dan lain sebagainya dalam politik sehingga menjadi situasinya menjadi agak chaotic seperti sekarang. Ya, saya kira apa yang disampaikan Pak Agus, Mbak Dina dan Pak Profesor Mokhtar tadi semuanya mempunyai landasan dan juga mempunyai evidence atau katakanlah bukti-bukti. Saya hanya ingin sedikit menambahkan bahwa barangkali kita juga mesti menyoroti apa yang terjadi pada tataran yang lain, bukan hanya partai politik dan itu, tapi juga masyarakat sendiri. Masyarakat. Yang suka saya sebut sebagai masyarakat sipil dan organisasi masyarakat sipil. Pada waktu kita melakukan reformasi, ada semacam harapan dan itu juga kelihatan bahwa reformasi atau gerakan pro-demokrasi waktu itu sangat di-backup oleh masyarakat sipil. Apakah itu LSM, Ormas, media, kaum profesional, apalagi cendekiawan, semua sepakat ke sana. Sekarang? Nah, tetapi setelah terjadinya penggusuran atau ya penggantian dari Orde Baru, tampaknya masyarakat sipil sendiri justru mengalami apa yang suka saya sebut sebagai semacam kemunduran.
justru sekarang ini masyarakat sipil Indonesia ini syarat dengan apa yang sebetulnya sangat tidak boleh ada dalam masyarakat sipil dalam dunia demokrasi. Misalnya? Yaitu komunalisme. Komunalisme. Ya, komunalisme, dan malah masyarakat sipil di Indonesia ini kadang-kadang menjadi tempat atau menjadi semacam inkubator dari pengembangan politik identitas, misalnya SARA, kemudian masalah keagamaan, yang itu kemudian bisa diambil atau dijadikan sebagai justifikasi bahwa inilah yang diinginkan oleh para pelaku dulu, karena masyarakat sipil kan, mahasiswa dan intelektual kan memang sponsornya lah. Sekarang kok malah ikut itu berarti justifikasi. Ada kelemahan pada masyarakat sipil. Ya, oleh karena itu saya kira ada persoalan yang sangat serius di dalam perjalanan demokrasi yang saya anggap saat ini tuh sedang istilahnya itu mulur mungkret itu dalam bahasa Jermannya gitu ya, atau kagok gitu ya, atau apa istilahnya, muddling through ya Pak, muddling through ya kalau dalam bahasa Inggris, gamang atau gamang dan lain sebagainya lah. Itu karena memang ada semacam problematik tidak nyambungnya khitoh reformasi dan demokrasi dengan apa yang terjadi setelah itu, ya bukan hanya di tataran negara atau pemerintah, tapi juga di dalam masyarakat sipil sendiri. Atau demokrasinya sudah cacat sejak lahir ya? Saya kira enggak begitu. Menurut saya justru inti reformasi itu sangat kuat. Tetapi begitu kita bicara tentang bagaimana melaksanakan demokrasi pada setelah itu, maka seharusnya ada dua hal yang harus diperbaiki, yaitu pada tataran negara, pemerintah juga, tapi juga jangan salah bahwa masyarakat sipil itu perlu education, perlu wawasan kebangsaan, perlu wawasan kewarganegaraan. Kalau enggak begitu sekarang ini kita membuktikan bahwa masyarakat sipil di Indonesia misalnya kayak universitas. Masa universitas menjadi malah markas besarnya HTI, itu coba bagaimana? Menjadi masalah juga. Sangat serius kalau kita bicara dari Profesor tadi. Bagaimana kedua pasangan dari tim ses akan menjawab apa yang sedang terjadi? Jawabannya setelah jeda berikut ini.